Cek cek, halo guys, kembali lagi bersama saya Alif Abdurrahman. Hari ini tuh aku ngebaca berita, katanya ada usulan dari KPK untuk diusulkannya supaya partai didanai oleh APBN supaya tujuannya nggak korupsi di partai. Secara tidak langsung KPK mengatakan bahwa partai ini korupsi dong. Nah, sebelum kita bahas secara jauh, alangkah indahnya kalau sambil ngerokok biar lancar pembahasan. Jadi yang aku hisap ini rokok tembakau rasa mangga, filternya filter klik mangga, kertasnya Victory Orange, enak pokoknya. Nah, ini kita bahas lagi kembali ke KPK. Ini kenapa sih KPK bukannya ngusulin disahkannya undang-undang perampasan aset, tapi malah KPK ngurusi urusan yang sebenarnya berpotensi untuk merugikan negara, yang dimana usulannya KPK partai itu dikasih anggaran APBN supaya tidak korupsi. Nah, ini kan pernyataan yang kurang bagus bagi KPK, yang notabene-nya KPK adalah Komisi Pemberantas Korupsi, tapi malah diberikan keringanan, itu ditambahkan anggaran ke partai supaya tidak korupsi tujuannya. Bukannya memberantas, malah tambah-tambah masalah, tambah-tambah korupsinya. Yang harus diberantas ini korupsinya, orang-orang yang korupsi, yang harus ditangkepin tuh, yang harus dimiskinkan tuh, biar tidak korupsi lagi. Misalnya kan sudah ada nih rancangan undang-undang perampasan aset, kenapa tidak diajukan ke DPR supaya disahkan? Presiden Prabowo saya setuju kalau undang-undang perampasan aset itu disahkan, dijalankan supaya mengurangi koruptor, supaya tidak berani lagi orang korupsi. Karena kalau korupsi dirampas semua aset dulu. Ada orang guys pengganggu, tapi lanjutlah, bodo amat. Ya itu sih menurutku, kalau memang betul-betul ingin merubah suatu negara, diberantas dulu ini korupsinya. Oleh karena itu harus disahkan dulu undang-undang perampasan aset, karena sekarang itu banyak pemberitaan tentang ijazah Jokowi lah, yang palsu atau tidak palsu, tentang kasus-kasus DPR yang menyawer DJ lah, tentang sepak bola lah, tentang ya pemberitaan ormas dan sebagainya, yang menurutku itu kebanyakan pemberitaan yang kurang penting dalam artian kurang merubah suatu negara itu ya. Viralkan ini yang undang-undang perampasan aset, dorong terus undang-undang perampasan aset supaya disahkan, supaya dibahas sama DPR, yang notabene-nya juga DPR ini juga sebenarnya masih dipertanyakan, ini dia mewakili partai atau mewakili rakyat. Kalau dia mewakili rakyat, otomatis dia tidak berpikir panjang kalau mau ngesahkan undang-undang perampasan aset, karena ini juga kepentingan rakyat, kepentingan negara, supaya negara tidak kebobolan lagi dengan korupsi yang nilainya sampai triliunan rupiah, sampai ribuan triliun rupiah. Kacau sih ini DPR. Dan kemungkinan ya lebih bagusnya kalau usulan dari saya, mendingan bubarin saja lah itu DPR, partai, KPK. Karena notabene-nya apakah mereka kerja selama ini?
Dan kalau kerja, apa yang sudah dibuat? Nah, kalau kerja, kenapa bisa? Baru-baru ini kan terungkap semua ini, kebusukannya pemerintah, kebusukannya negara, korupsinya semakin gede. Jadi pertanyakan ini, kerjanya apa ini wakil rakyat ini, KPK ini? Yang notabene-nya kasus-kasus Pertamina yang dapat bukan KPK tapi Kejagung, kejaksaan. Dan itu yang mirisnya sih, yang seharusnya itu tugasnya KPK malah yang ngerjain orang lain. Jadi dipertanyakan nih KPK kerjanya ngapain. Yang dipertanyakan nih yang ditangkap itu kok yang kecil-kecil, yang gede-gede ini yang gimana ini? Bos-bosnya ini gimana ini? Aneh sih. Tapi memang dari awalnya saya yakin DPR itu bukan mewakili rakyat. Kenapa bukan mewakili rakyat? Karena DPR sewaktu dia pengen menjabat, dia harus keluar modal dulu untuk biaya kampanye, untuk biaya serangan fajar. Kemudian dia terpilih menjadi DPR. Dan kalau DPR sudah, kalau saya sudah, mungkin orang sudah terpilih dari DPR, jadi dia pengen balik modal dong. Cari balik modalnya ya dia harus korupsi. Dan DPR, anggota DPR itu kebanyakan juga dari partai. Dia yang dari fraksi partai inilah. Dan di partai ada yang namanya iuran anggota. Bagi yang sudah menjabat, ya mungkin berapa lah, saya tidak tahu berdasarkan namanya, tapi ada iuran anggota. Dan disitulah partai dapat dana. Dan saya khawatir jangan sampai partai ini yang menyuruh anggotanya korupsi. Dan jumlah partai di Indonesia menurutku terlalu banyak. Ada 17 jumlah partai. Banyak partai baru dibuat, tapi perlu dipertanyakan tujuannya buat partai apa sih? Dan tujuannya banyak partai apa sih? Kan seharusnya kalau banyak partai otomatis banyak yang mewakili rakyat. Tapi kenapa banyak partai yang banyak mewakili rakyat tapi kok rakyat belum sejahtera? Kok hukum masih gini-gini aja? Hukum masih bisa ditakar dengan uang, hukum masih tumpul ke atas, tajam ke bawah, hukum masih belum ditegakkan seadil-adilnya. Dan orang korupsi masih enak aja. Orang yang berkuasa kalau ketangkep masih enak aja, mungkin di penjara dia masih santai-santai dan sebagainya. Itu bukti bahwa hukum di Indonesia itu masih kurang adil. Dan inilah dipertanyakan, kenapa ada banyak partai tapi belum sejahtera masyarakatnya. Nah, pelan partai kan katanya mewakili rakyat, atau jangan-jangan partai dibuat untuk seperti perusahaan penghasil uang, atau bagaimana sebenarnya? Mungkin gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.